Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan tentang perhitungan PPh pasal 23 dan 26. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wignanspa Putri dengan NIM C1C020112 dari R010 Akuntansi. Adapun pokok pembahasannya yaitu PPh pasal 23 atas jasa modal dan hadiah dan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Pertama, perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, hadiah, dan modal. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, dan hadiah atau penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan, atau pembeli dan penerima jasa. Adapun tarif dan objek PPh pasal 23, yang pertama tarif 15% dari jumlah bruto, yaitu dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Dan yang kedua, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya ada tarif 2% dari jumlah bruto, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jasa lain yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03 2015. Dan wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dan tarif PPh pasal 23. Adapun contoh perhitungannya yaitu CV perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. Dan untuk menjawabnya yaitu PPh pasal 23, 15% dikali dengan bruto, yaitu 15% dikali dengan 200 juta, maka didapatlah hasil sebesar 30 juta. Jadi PPh pasal 23 yang dipotong PT Arta Raya adalah sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. PPh pasal 26 sebagai pajak yang terkait dengan wajib pajak luar negeri atau PPLN, segala badan usaha yang bertransaksi dan melakukan bayaran seperti gaji, dividen, bunga, dan lain-lain terhadap WPLN, diharuskan melakukan pembayaran transaksi tersebut. Dengan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%, dapat berubah ketika wajib pajak ikut serta dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty. Akan tetapi terdapat pengecualian PPh tersebut, yakni tak berlaku pada bisnis yang tidak termasuk BUT. Selanjutnya ada subjek pajak PPh pasal 26. Yang pertama, individu yang tak tinggal di Indonesia atau yang tidak tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Dan yang kedua, individu yang tak tinggal di Indonesia, individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia, tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Adapun contoh perhitungannya, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 rupiah per 1 US dollar. Maka jawabannya yaitu penghasilan bruto berupa gaji sebulannya 5.000 dikali dengan 13.500, maka didapatlah hasil sebesar 67.500.000 rupiah.
Dan untuk penerapan tarifnya 20% dikali dengan penghasilan bruto berupa gaji sebelumnya yaitu Rp67.500.000. Maka didapatlah hasil sebesar Rp13.500.000. Maka PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2017 adalah sebesar Rp13.500.000. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.